Waktunya saat ini kita benar-benar harus optimis ketika semua stakeholder yang ada di tubuh tim nasional Indonesia ini benar-benar berusaha dan berupaya semaksimal mungkin agar bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi ingat, ini kudu dieling-eling ambek netizen nih. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang belum ada secara tertulis target PSSI Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, termasuk kepemimpinan Erick Thohir. Apalagi 2026. Nggak ada. Akan tetapi kita mempunyai mimpi, kita mempunyai ekspektasi. Kalau mimpi sudah sejak dahulu kala. Kalau ekspektasi mungkin masih baru aja. Kenapa? Ya karena secara pemainnya. Lagi-lagi tak inget no yo. Satu pemain aja yang ada di tim nasional Indonesia, value-nya itu bisa untuk menutup satu tim nasional yang ada di Asia Tenggara. Laos, Malaysia, Singapura, Myanmar, mana lagi Vietnam, Thailand. Itu bisa dicukupin untuk satu pemain dari pemain tim nasional Indonesia. Oke, hari ini benar-benar rame banget kedatangan Patrick Kluivert ke Indonesia. Media semua di bandara wis menunggu gak karu-karuan. Kalau kita berbicara Patrick Kluivert, kita berbicara Barcelona. Kalau kita berbicara Barcelona, kita berbicara tim nasional Belanda. Tim nasional Belanda pasti kita akan teringat kapan pertama kali dia masuk ke sebuah klub yang notabene selalu langganan Liga Champion, Ajax Amsterdam. Kluivert ini udah masuk ke tim senior Ajax Amsterdam sejak umur 18 tahun. Dan ingat juga menjadi tim nasional Oranye mulai umur 18 tahun. Mungkin ini dari sisi latar belakang. Bagaimana seorang striker yang menjadi striker legendaris di Belanda mencetak gol terbanyak sepanjang sejarah yang akhirnya diputus oleh Van Persie. Oh, selesai Van Persie akhirnya. Tapi setidaknya dia benar-benar menjadi acuan, menjadi sebuah figur para pemain-pemain striker kelas dunia, Eropa, semua mempunyai ambisi bisa menjadi seorang Patrick Kluivert. Ini hanya sekedar, kalaupun ada orang-orang yang berbicara bahwa dia mempunyai background latar belakang dalam hal perjudian internasional, ya itu belum terbukti. Kalau untuk urusan match fixing, judi antar pemain, pelatih, federasi dan lain-lain, saya kira kalau memang dia melakukan hal itu sudah dia udah nggak bisa menjadi pelatih lagi. Karena otomatis sama KMVB, kemudian UEFA, kemudian FIFA pasti dia udah dicoret, wis di setip, wis dibusak, pasti nggak bisa ngelatih. Tapi fakta realnya saat ini dia masih mampu untuk melatih. Kalau berbicara Sintayong, oke lah, kita nggak bisa menutup mata. Sintayong keren, sumpah luar biasa, istimewa, mampu membangun tim nasional Indonesia dari nol dan akhirnya bisa seperti ini. Tapi jangan lupa, Sintayong ini nggak berdiri sendiri. Kalau kita berbicara tentang pemain, misalkan nih kita berandai-andai, seandainya ketika dilatih oleh Sintayong, di dalamnya nggak ada yang namanya Tom Hai, nggak ada namanya Ragnar Uratmangun, nggak ada namanya J. Itses, nggak ada namanya siapa lagi, Ivar, Nathan Cho, kemudian ada Rafael, apalagi kedatangan Calvin Verdong. Apakah kita bisa berhayal ngayal yo
masuk pada level yang saat ini. Round 3. Gak pernah kebayang kok. Kalau kita berbicara pemain-pemain yang terdahulu sebelum datangnya para pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa itu, apakah kita ini berekspektasi untuk bisa lolos Piala Dunia? Enggak sama sekali. Ngeri. Seandainya pemain-pemainnya masih yang bermain itu adalah pemain di 2 atau 3 tahun yang lalu, apakah kita mampu untuk mengalahkan Arab Saudi? Mimpi. Karena sejarahnya memang belum pernah. Oke lah. Kalau kita berbicara tentang sepak bola profesional, di Eropa sepak bola itu menjadi sebuah industri. Di Indonesia itu masih proses untuk ke arah situ. Kenapa di Indonesia ini juga mampu memperjualbelikan transfer pemain itu bisa mencapai miliaran? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Indonesia mulai untuk mempelajari sepak bola industri. Tapi lagi-lagi Indonesia levelnya jauh banget di bawah Eropa. Bahkan untuk level Asia Tenggara aja Indonesia liganya masih di bawah Thailand. Jadi kalau kita berbicara tentang sepak bola profesional, ada nggak satu orang yang mampu melebihi kualitas, pengalaman, kemudian cara mengorganisasikan sebuah tim, kemudian mampu apa istilahnya membesarkan lagi sebuah tim yang sedang hancur. Levelnya Eropa loh ya, bukan Indonesia. Nggak ada. Cari satu aja yang ada di Indonesia yang mampu melakukan itu. Karena orang ini, Pak Erick Thohir, saya nggak membela Erick Thohir ya, tapi saya berbicara tentang prestasi. Dari dulu ketika saya mencintai tim nasional Indonesia, itu yang saya cintai adalah prestasi. Kalau kita berbicara mulai zaman perserikatan tahun 90-an, 98, 97 sampai hari ini, bahkan di tahun 2014, 15, 16, 17 Indonesia kena ban. Indonesia nggak bisa bermain di level apapun, berkompetisi di kompetisi apapun, nggak bisa. Kenapa? Ada ban. Siapa yang mampu untuk membuka ban itu? Yang membuka borgol akhirnya Indonesia bisa bertanding lagi, bisa berkompetisi lagi siapa? Erick Thohir dan juga Pak Jokowi. Kita nggak boleh lupa itu. Seandainya nggak ada dua sosok ini, kita belum tentu loh bisa bermain lagi akibat dualisme yang terjadi di Indonesia waktu itu. Ingat kan masih ada IPL dan FPI. Kita ingat banget tentang permasalahan itu. Tapi akhirnya pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Erick Thohir bukan hanya sepak bola, bahkan kita tahu dia juga punya klub basket. Ada di Filipina, ada di Amerika, di mana lagi. Kalau sepak bola jelas, kita tahu Inter Milan. Siapa di seluruh dunia yang nggak tahu Inter Milan? Inter Milan nggak ada. Pasti tahu, legenda, legenda tim dari Italia. Hancur waktu itu, tapi akhirnya bisa tumbuh lagi, berdiri lagi, bersaing lagi di Serie A. Kita tahu Serie A itu pusatnya Calciopoli. Calciopoli kita masih ingat banget. Juve sampai turun kasta. Oke. Kalau kita saat ini sebagai pecinta tim nasional Indonesia masih mengkotak-kotak, masih mempermasalahkan tentang pelatih. Hey, kamu cinta sepak bola tim nasional Indonesia itu sejak kapan, bos? Sejak kapan Luis Milla? Peter White, Benny Dolo, siapa lagi? Widodo Ceputro, semua kita udah melalui itu semua. Akan tetapi apa yang kita dapat? Nggak ada semua. Sekali Luis Milla aja kita tahu ketika ngelatih tim nasional Indonesia, kalau pemainnya seperti itu mampu nggak lolos sampai kayak gini? Nggak mampu, bos. Levelnya udah beda.
Lagi-lagi kalau kita berbicara Sintayong, saya juga setuju, Sintayong keren, luar biasa. Bukan berarti Sintayong itu nggak bagus. Bukan berarti Kluivert ini lebih baik dari si Sintayong, nggak juga. Semua levelnya punya sendiri-sendiri. Apalagi asistennya, teknisnya itu kita udah tahu siapa. Jadi kita nunggu aja pengumuman si Pastur. Ngeri. Saat dia menjadi pelatih di Eredivisie, wis luar biasa. Saat menjadi tim nasional, apalagi. Oke. Kalau kita cinta tim nasional, ya kita dukung. Dukungan tim nasional duduk dukung pelatih ya. Kalau kita mendukung pelatih, ya pelatih iku ae kon main. Siapa dalam pelatihan tim nasional yang nggak saya dukung? Semua saya dukung. Saya suka semua. Sintayong mati-matian saya dukung Sintayong. Karena apa? Bagus. Siapa? Zaman Benny dulu tak dukung 1000%. Luis Milla, Peter Wright semua tak dukung. Karena apa? Mereka yang menakodai tim nasional Indonesia pasti mempunyai satu visi, satu misi, yaitu menang. Ketika semua pertandingan itu berlangsung. Oke, kita sekarang kembali ke teknik. Kalau kita berbicara ke round 3, maka kita berbicara ke target. Target PSSI sudah lama, saya juga sering menyebutkan bahwa PSSI ini targetnya bukan Piala Dunia dalam waktu dekat. Contohlah, saat ini Jepang. Jepang itu mempunyai program 99 tahun untuk menjadi juara Piala Dunia. Sejak tahun 1990. Itu sudah dideklarasikan oleh Federasi Jepang. Resmi loh. Sekelas Jepang aja untuk target menjadi juara dunia hampir 100 tahun. Jepang loh, kita selalu kalah sama Jepang. Apalagi Indonesia yang baru terbentuk, pemain-pemainnya grade A baru masuk, sudah pengen lolos Piala Dunia. Ya lucu loh, cowok. Makanya kita itu harus agak tahu literasi. Makanya kita berkaca sama Jepang. Jepang mempunyai target untuk menjadi juara dunia dalam tempo waktu 99 tahun. Makanya Jepang saat ini menjadi raksasa Asia. Indonesia, federasinya baru sembuh dari penyakit yang sudah cukup akut dengan komplikasi-komplikasi yang komplit. Kita langsung istilahnya memvonis. Kalau ini gagal, ini mundur. Woi, kalian nyuruh Erick Thohir mundur. Lucu, Cok. Asli lucu. Makanya dari tadi saya ngomong, saya suka tim nasional Indonesia itu sudah puluhan tahun ya. Baru kali ini orang yang ngerti bola, orang yang ngerti manajemen sepak bola, orang yang mengerti bagaimana cara approaching terhadap semua stakeholder, Erick Thohir, Pak. Wes kita sebutin aja lah. Siapa? Iwan Budianto. Siapa? Nurdin Halid. Siapa? Lagi. Iwan Bule. Siapa lagi? Siapa itu? Mataliti. Lanyala. Ketika mereka ini menjadi bagian-bagian dari PSSI, pernah nggak mereka ini mampu loh yo, membuat program, membuat struktur, membuat kerjasama dengan elit sepak bola di seluruh dunia. Ayo sopo sebutkan apa salah satu contoh. Nggak ada bos, nggak ada. Ya karena mereka itu relationnya terbatas, hanya tingkat lokal aja lah. Sedangkan Erick Thohir kita tahu Eropa, Amerika, jelas itu, jelas banget. Apalagi saat ini juga menangani Oxford United. Kita tahu Oxford United itu di mana? Di Inggris bos. Goli sopo Erick Thohir. Dia tahu manajemen, dia tahu memanage, dan pola pikirnya wis siji ambek awake dhewe, Pak.
udah beda dengan pola pikir para pecinta sepak bola yang ada di Indonesia dengan pola pikirnya Erick Thohir itu beda. Makanya yang membuat beda itu ya wis jelas lah. Pastor itu ya. Pastor itu levelnya kalau kita berbicara tentang uh, apa ya pengalaman saat ini kan levelnya di atas Clifford. Tapi kenapa justru Cliffordnya yang dipasang di head coach? Justru asistennya adalah pastor. Ya pasti ada visi misi, ada pertimbangan-pertimbangan yang memang nantinya ini benar-benar bisa untuk membangun sebuah chemistry pada tim nasional Indonesia. Secara otomatis ketika Clifford ini dipasang di garda paling depan, ini loh, engkau untuk memanggil para pemain diaspora yang great itu lebih gampang. Kenapa? Dia idola. Dibandingkan pastor untuk idola pemain Clifford lebih tinggi levelnya. Oh no. Jadi embuh. Makanya dari awal sampai hari ini ketika ada gonjang-ganjing konten di media sosial kok ngini, saya nggak pernah berstatement tentang oh ini lebih baik, enggak. Tapi kita takarannya itu prospek kedepannya kayak gimana, pengaruhnya bagaimana, levelnya kayak gimana. Yang ditukangin ini pemain-pemain yang seperti apa, maka membutuhkan pelatih yang kayak gimana. Semua ada pertimbangan. Saya kira dan saya meyakini Erick Thohir ini mempunyai kemampuan di bidang itu. Kalau dia nggak mempunyai kemampuan di bidang itu, nggak mungkin Inter Milan bisa naik lagi. Nggak mungkin. Karena kita tahu Italia itu Calciopoli ngeri. Judinya tuh ngeri ya Eropa. Judi di Eropa sama di Asia udah beda lagi. Jadi kemarin saya sempat melihat di media sosial ada pemain kita yang diserang sama netizen. Iya pemenang netizen. Sekarang gini, oke lah sama-sama bermedia sosial. Kenapa nggak sejak dulu-dulu kalian nggak nyerang? Padahal yang dulu-dulu ya maaf ya, secara kejujuran, pemainnya kok jauh levelnya sama yang sekarang. Tapi fine-fine aja, tenang-tenang aja. Kenapa? Buzzer saiki ku ngeri. Buzzernya itu sekarang. Kalau kita melihat komentar ketika kita cek profile, mereka rata-rata fake semua. Bukan akun-akun asli. Gak ngeri dah. Banyak sekali orang-orang ini yang mungkin baru tahu tim nasional Indonesia di era ini, di era keemasan. Kita bisa berbicara keemasan kenapa? Bayangin, sejak dipegang Erick Thohir U17 lolos AFC, Bos. U19 lolos. U23 lolos. Senior otomatis langsung lolos. Kenapa? Karena kita udah di round 3. Kita udah nggak ikut kualifikasi lagi untuk Piala Asia. Gak ngeri. Terus hanya gara-gara seperti itu terus kita harus down gitu. Come on, move on lah. Jadi banyak pertimbangan. Sekarang akhirnya netizen mulai mencair ya ketika tahu asisten pelatihnya itu. Loh, strategi ini Erick Thohir ini kita nggak ada yang ngerti, bos. Makanya dari awal-awal aku nggak berkomentar. Ketika Clifford dipasang sebagai head coach, ternyata teknisnya ini asistennya lu ngeri-ngeri asistennya. Kalau kita berbicara value, harga di Asia, nggak ada yang ngalahin asistennya Clifford saat ini harganya. Tertinggi, bos. Ratingnya untuk asisten pelatihnya tim nasional Indonesia harganya tertinggi loh ini di Asia. Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, dan lain-lain. Dadah. Kenapa Erick Thohir mau untuk mengambil pelatih, asisten pelatih yang harganya seperti ini? Ya karena Erick Thohir itu tadi mempunyai ambisi.
ambisi kembali lagi ke rule of the game. Ambisi yang bagus. Jadi nggak melalui tackling, sliding. Semua pada rule-nya masing-masing. Jadi kalau kita berbicara itulah, ini fakta. Untuk Asia Tenggara, wis nggak usah dibicarakan, Asia kelasnya. Kita mempunyai rating tertinggi untuk asisten pelatih dan pelatih. Nggak ngerti Indonesia, bayangkan rank FIFA 129 dengan harga value rata-rata pemain itu pemain Piala Dunia, ditambah pelatih dan asisten pelatih dan teknisnya, value-nya udah sama dengan tim-tim yang sudah langganan ikut Piala Dunia. Padahal kita masih ranking 129. Dan sekali lagi saya ingatkan, Sintayong datang ke Indonesia, kontrak utamanya adalah untuk menekan ranking FIFA menjadi 100. Bukan lolos Piala Dunia. Kalau lolos, yaitu bonus. Baik ya. Pesan saya sebagai netizen yang akan gacor, yuk kita mencintai timnas kita karena timnas. Karena Indonesia, bukan karena individu, bukan karena kita suka secara personal. Enggak. Kita suka terhadap tim nasional Indonesia hanya karena merah putih. Iku tok lho, rek. Sing mbok pikir, gak usah mikir sing lain nih. Dukung 100% tim nasional Indonesia. Apa gak lali? Gak lali dah. Ajur-ajure tim nasional Indonesia. Awal dulu sik ndukung, Cuk. Sampai kaya ngono. Kegelapan kayak sok nonton bola ngelu meneh. Sik ditambah Malaysia sepak bola gajah. Aduh, oleh Alphard meneh bajingan kabeh zaman biyen. Sekarang apa? Kita berbicara match fixing, lihat tuh Liga 1 bersih semua nggak kayak dulu. Liga 2 ya sik ngono, Liga 3 tambah ngeri. Saya sendiri waktu itu terjun di Liga 2. Liga 3 naik ke Liga 2. Wih, match fixing-nya ngeri, bos. Sumpah ngeri. Yes. Itu pernah saya buat di dalam konten saya bawa. Bahkan saya belak-belakan udah menyebut nama, udah menyebut tim. Wis ngeri. Saya tahu prosesnya, tahu banget. Karena saya salah satu supporter yang benar-benar mati-matian untuk tim. Jadi, ayo kita kembali lagi. Kalau kalian suka tim nasional, kalau kalian cinta tim nasional, kon gak usah mikir urusan pelatih, kon gak usah mikir urusan exco, gak usah mikir dirtek, gak usah mikir asisten, gak usah mikir bla bla bla. Gak usah mikir. Ketuane iku lho luwih ngerti daripada awake dhewe. Awake dhewe lu deloke bal-balan, senengane bal-balan, sukanya bal-balan sepak bola yo lokal ae. Lah ketuamu lho saiki Erick Thohir. Pengalamannya itu gak ono sing ngalahno. Seluruh Indonesia gak ada yang mampu mengalahkan pengalaman Erick Thohir di bidang sepak bola. Gak ada. Mau persaingan nyebut nama gak sebut no. Lanyala Mataliti kembali lagi tak sebutin. Apa dia? Padahal dia berkecimpung di PSSI sejak tahun berapa sampai berapa tahun. Nurdin Halid sampai tuwek loh. Gak pernah tergantikan di PSSI. Tambah ajur sepak bola timnas. Mlebu maneh bongsone Iwan. Astaga. Kenapa saya berani menyebut nama? Faktanya memang iya, semua di media sosial elektronik kabeh ya wis muncul wong-wong iki. Wis jelas. Persaingan Arifin Panigoro kita tahu waktu itu. Yes, terakhir. Yang penting salam sehat, salam waras, Indonesia juara. Ojo lali yo, targetnya tahun 2026 gak lolos Piala Dunia loh, target PSSI. Tapi kalau melihat komposisi pemain saat ini yo rek yo,
ekspektasi kita udah berubah. Kita akan mampu lolos Piala Dunia di tahun 2026. Oke, masalah Piala Asia gak usah dipikir karena kita udah lolos. Salam sehat, salam waras. Indonesia juara.